morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku Seni Budaya untuk SD atau MI kelas 5 ya. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang tim Mitra Guru. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Dan yang kita bahas untuk kali ini yaitu bab 4 tentang bermain peran bersama ya. Tepatnya ini latihan ulangan bab 4 ya. Kita mulai dari bagian A yaitu soal pilihan ganda ya, ada 10 soal. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk bagian berikutnya yaitu B dan C ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Rangsangan di sekitar dapat kamu amati dengan menggunakan mengamati ya, berarti menggunakan mata yang B ya. Lanjut ke nomor 2, perhatikan gerakan-gerakan berikut. 1. Meniru gerakan menyisir rambut. 2. Meniru gerakan membaca buku sambil mengantuk. 3. Meniru gerakan mengelap kaca jendela. 4. Meniru gerakan menyapu sambil berjoget. Nah, gerakan kompleks ditunjukkan oleh nomor. Kalau kompleks itu berarti lebih dari satu gerakan ya. Kalau gerakan itu dibagi dua, yaitu gerakan kompleks sama gerakan sederhana. Kalau gerakan sederhana itu hanya satu gerakan, kalau kompleks itu lebih ya, bisa dua gerakan. Nah, kalau kita lihat yang satu, meniru gerakan menyisir rambut, ini hanya satu gerakan, berarti ini sederhana. Kemudian meniru gerakan membaca sambil mengantuk, berarti ini kompleks karena ada dua gerakan. Yang ketiga, mengelap kaca jendela, ini hanya satu gerakan ya, meniru mengelap kaca jendela, ini berarti sederhana. Yang keempat, meniru gerakan menyapu dan berjoget ya, menyapu sambil berjoget, ini berarti kompleks. Maka yang kompleks adalah yang 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Fungsi gerak dan ekspresi dalam pantomim adalah sebagai dialog ya, karena dalam pantomim itu memang tidak ada dialog yang dikeluarkan, hanya dilihat dari ekspresi sama gerakan saja. Jawabannya yang B. Nomor 4, tema dalam merangkai gerak berfungsi untuk, jawabannya yang A, yaitu menciptakan adegan yang utuh dan runtut ya. Tema itu fungsinya itu supaya adegannya terlihat utuh dan tentunya runtut atau berurutan ya. Nomor 5, Denny dan teman-temannya meniru gerakan bermain sepak bola. Mereka sama sekali tidak menggunakan bola sebagai alat bantu. Gerakan yang dilakukan oleh Denny dan teman-temannya disebut gerakan. Nah, berarti ini berimajinasi atau berkhayal ya, berarti gerakan imajinatif yang B. Nomor 6, unsur seni peran yang berfungsi sebagai naskah cerita disebut unsur lakon ya. Ini ada di materi ya, bisa dilihat unsur-unsur dalam seni peran. Kita ke halaman 68 ya. Perhatikan gambar berikut. Bentuk dan posisi tubuh yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah ini adalah gerakan tertutup ya, kita lihat di sini. Kemudian karena ini jongkok berarti rendah, kalau berdiri itu tinggi, jongkok itu rendah ya. Kalau posisi ini adalah tertutup, bisa dilihat di materi juga ada di depan ya. Jadi jawabannya adalah tertutup dan rendah yang D. Nomor 8, perhatikan gerakan-gerakan berikut. Mencangkul tanah, berjalan ke ladang sambil membawa cangkul, menyiram tanaman, menanam tanaman di tanah. Urutan gerakan yang tepat hingga menjadi adegan menanam tanaman adalah, nah itu dimulai dari berangkat, yaitu berjalan ke ladang sambil membawa cangkul ya. Kemudian setelah itu tanahnya dicangkul atau mencangkul tanah, kemudian tanamannya ditanam atau menanam di tanah, setelah ditanam disiram. Maka urutan yang benar adalah 2, 1, 4, 3 yang D. Nomor berikutnya nomor 9 ya. Permainan teater dapat membuat dialog pemain teater dapat membuat dialog dan berakting secara spontan tanpa naskah. Kegiatan tersebut dinamakan, nah jadi berdialog dan acting tanpa naskah ya, secara spontan itu namanya adalah improvisasi ya. Improvisasi itu berarti secara spontan ya, spontan tanpa menggunakan teks ya. Dialog juga secara langsung, itu namanya improvisasi.
Nomor 10, perhatikan pernyataan berikutnya. Tentukan karakter yang akan dimainkan menggunakan dialog yang monoton, selalu memberikan umpan balik yang diberikan lawan main, memotong dialog yang diucapkan lawan main, memperhatikan pengaturan komposisi yang tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berimprovisasi ditunjukkan oleh nomor lah. Saat berimprovisasi, nah kita lihat. Tentukan karakter yang akan dimainkan ya. Misalnya kita mau berkarakter sebagai orang yang jenaka, tentunya kita harus berimprovisasinya juga yang jenaka ya. Kemudian menggunakan dialog yang monoton, salah ya. Dialognya kalau monoton tentunya membosankan ya. Selalu memberikan umpan balik yang diberikan lawan main, ya ini betul ya. 1, 3 betul. Nomor 4, memotong dialog yang diucapkan lawan, ini tidak boleh ya. Dalam berimprovisasi tetap lawan main harus selesai berbicara, tidak boleh memotong. Bahkan kita harus memperhatikannya ya. Kemudian memperhatikan pengaturan komposisi yang tepat ya. Berarti yang bukan adalah yang nomor 2 dan nomor 4. Berarti jawabannya yaitu 1, 3, 5 yang B. Lanjut ke bagian B ya. Bagian A 1 sampai 10 sudah kita bahas. Sekarang yang bagian B di sini udah langsung saya tuliskan ya. Nomor 1, eksplorasi gerak biasanya dilakukan titik-titik bermain, ini bukan pesan tapi peran ya. Dilakukan sebelum bermain peran. Jadi kita mengeksplorasi dulu geraknya apa yang akan kita lakukan. Jadi sebelum bermain peran kita harus mengeksplorasi dulu, lihat keadaan sekitar ya. Kemudian nomor 2, proses meniru gerakan pada dunia teater disebut sebagai mimesis. Nah ini ada di materi ya, di pojokan ya, di materi itu ada tulisan mimesis. Itu adalah meniru gerakan pada dunia teater, namanya mimesis. Nomor 3, sebelum merangkai gerak menjadi adegan, kamu sebaiknya menentukan tema ya. Nomor 4, ungkapan perasaan saat memerankan tokoh disebut penghayatan. Dan yang nomor 5, improvisasi itu membutuhkan kemampuan imajinasi ya. Imajinasi itu atau daya khayal ya, kita kira mau bergerak seperti apa ya, mau berdialog seperti apa, lah itu butuh improvisasi ya. Mungkin itu untuk bahasan latihan ulangan bab 4 ya, tentang bermain peran bersama. Untuk yang bagian A dan B, itu yang bagian C dan seterusnya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.